Businessman Opinion. BPJS Kesehatan akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 mulai bulan depan dan berganti ke kelas standar. Sementara untuk iuran nantinya peserta akan membayar sesuai dengan besaran gaji. Yang berpendapatan lebih tinggi, iurannya lebih besar dibanding yang berpendapatan rendah. Hal itu diklaim merupakan prinsip gotong royong. Meski iurannya berbeda, namun fasilitas rawat inap yang didapatkan akan sama dan disesuaikan dengan kebutuhan medis. Apa komentar Anda mengenai penghapusan kelas BPJS Kesehatan dan iuran yang disesuaikan dengan pendapatan ini? 6339160. Ya, jadi harus tetap clear maksimumnya berapa, minimum berapa, kayak harus clear. Kemudian kalau dia hilang kelasnya, terus perawatannya gimana? Di rumah sakit kan ada kelas-kelasnya, mau ke kelas mana gitu. Saya kira itu yang dalam saya itu concernnya di situ. Terima kasih. Ya, kalau penyeragaman harga soal tarif itu saya kira akan disambut baik oleh berbagai pihak ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Cuma kalau ini kan nggak dijelaskan secara rinci dan detail dan masif ya, tentang jumlah kisaran besar perbedaan harga gaji yang diterapkan sehingga mendapatkan fasilitas yang sama. Saya kira ini mungkin menimbulkan kesenjangan ya buat mereka yang mungkin penghasilan income-nya itu besar, sementara yang kecil itu disamakan dengan fasilitas. Ini jadi pertanyaan juga, mestinya diberikan penjelasan dari pemerintah pusat tentang kisaran besar sampai sejauh mana perbedaannya. Karena kalau tarifnya terlalu beda interval jauh ya, saya kira pasti yang berpendapatan tinggi tentunya walaupun dengan ikhlas tapi ada perasaan yang mengganjal ya, tentu kenapa fasilitas disamakan walaupun prinsip utamanya adalah gotong royong. Jadi saya kira perlu disosialisasikan kembali sampai sejauh mana interval perbedaan harga yang diterapkan dari pendapatan atau income dari pemegang BPJS tersebut. Saya kira demikian. Menurut saya sih yang kita nggak bisa tahu neken yang kaya juga, kayak LPG 3 kilo, 12 kilo tuh jauh banget selisihnya ya. Kalau semuanya mau disubsidi, yang kaya terus dipaksa gitu buat subsidi yang miskin, mereka juga keberatan ya. Yang kalau bisa sih yang wajar aja deh, yang miskin ya sama-sama ditanggung lah. Kalau yang mesti naik gitu, jangan dibiasa belah gitu, kayaknya menurut saya juga nggak adil gitu. Makasih. Setuju kalau BPJS disesuaikan dengan gaji, jadi yang gajinya tinggi, BPS-nya iurannya BPS juga tinggi. Tapi kalau fasilitas rumah sakitnya dibuat sama, ya itu yang saya nggak setuju. Rumah sakit juga harus adil. Dia harus melakukannya BPJS iurannya rendah dengan baik, dengan sebaik yang iurannya tinggi. Itu yang harus dilakukan. Rumah sakit kebanyakan melakukan tidak adil, berbeda. BPJS dengan biasa swasta yang bayar aja mungkin beda perlakuannya. Terima kasih. Ini aja mengkonfirmasi bahwa sebenarnya pemerintah itu selama ini coba deh kita introspeksi lagi, evaluasi lagi seberapa banyak pemerintah itu menaikkan harga-harga untuk kepentingan negara, menambah APBN mereka, baik itu royalti terhadap pengusaha, baik itu pajak terhadap rakyat dan lain sebagainya. Dan sekarang BPJS mau dinaikkan lagi ya, tapi sekarang dibalik gitu loh. Kenapa pemerintah itu tidak melakukan secara kualitas servisnya dulu ditingkatkan, karena kita kan punya APBN ya, yang dimana itu harus balik lagi terhadap rakyat gitu ya. Setelah itu sudah dinaikkan semuanya, baru ada hitung-hitungan jelasnya, terbuka terhadap masyarakat, dan itu dinaikkan. Jadi saya rasa dengan catatan seperti itu, rakyat juga pasti nerima. Tapi kalau misalkan harga saja yang dinaikkan tanpa menunjukkan kualitas servisnya, susah. Sedangkan harga bahan pangan aja sekarang semua naik dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Minyak goreng sudah berapa lama? Sedangkan kita adalah penghasil CPO terbesar di dunia salah satu. Kenapa itu tidak bisa dilakukan gitu loh. Jadi bagaimana masyarakat mau trust gitu loh. Dia mau kasih lebih terhadap pemerintah, tapi pemerintah tidak ada feedbacknya terhadap rakyat. Sekarang dibalik lah. Pemerintah lakukan servisnya dulu, naikkan kualitasnya, pen APBN untuk itu, ada hitung-hitungan kalkulasinya, setelah berjalan 3-6 bulan, baru naikkan harganya terhadap rakyat. Itu ikhlas-ikhlas saja rakyat seperti itu. Saya itu aja, terima kasih. Tadi yang bilang soal kualitasnya dinaikin juga segala macam, itu banyak tipuan Mbak. Jadi tipuannya bukan yang nipu, maksudnya kondisinya
jangan kalau mau menaikkan sesuatu terus bilang nanti harus kualitas ditingkatkan, jangan. Kalau mau tingkatkan kualitas, harganya berapa tingkatkan aja gitu. Jangan nanti kalau dinaikin baru ditingkatkan, nanti kalau dinaikin lagi tingkatkan lagi, jangan. Itu udah dinaikin belum tentu ditingkatkan. Kalau menurut saya sekarang pemerintahnya itu menstandarisasi kualitas rumah sakit supaya siapapun yang mampu harus baik pelayanannya, nggak tertutup mau yang lebih kecil bayarnya atau bagaimana, semuanya harus baik. Jangan nanti kalau dinaikin baru dibaiki, kualitasnya dinaikin, jangan kan kayak gitu, belum tentu saya pengawasin. Kalau dinaikin nggak dinaikin kualitas juga orang nggak ada yang tahu. Saya cuma mau tanya, standarnya BPJS itu berapa ya? Karena saya kan single parent yang tidak berpenghasilan. Ya kalau mau sama orang kantor ya aneh dong. Makasih ya, Mbak. Ya, saya pikir gini lah. Ini kan pemerintah kan basically kan mereka kan butuh uang. Jadi sekarang dicari cara dari segala cara untuk mendapatkan uang basically. Nah, salah satunya dari melalui celah BPJS ini. BPJS ini saya rasa juga masih banyak perlu yang dibenahi lah ya. Mulai dari pengelolaan dananya yang kita nggak tahu, kemudian juga dari kerjasama dengan rumah sakit. Karena gini susah, karena BPJS ini adalah pengelolaan pemerintah, sedangkan yang diharuskan untuk mengikuti pengelolaan pemerintah ini adalah rumah sakit swasta. Jadi itu orientasinya berbeda. Satu adalah profit base, satu profit margin, yang satu lagi pelayanan. Jadi ini nggak kena. Jadi saya rasa ini juga kayak orang-orang bilang mungkin kalau mohon maaf, akan kutip pembalakan terselubung ini. Saya pikir lebih baik dibenahi dulu mengenai program ini, pengelolaan dananya yang benar, kemudian juga partisipasi dari rumah sakit swastanya juga dibenahi lagi kerjasamanya, jangan sampai ada penundaan pembayaran dan sebagainya. Kalau enggak, percuma, saya rasa percuma. Tetap aja orang nggak bisa mengandalkan BPJS, nggak bisa 100%, karena pelayanan dari rumah sakit swasta itu berbeda. Mereka profit oriented, punya institusi, bukan pelayanan. Saya rasa begitu. Thank you. Nah, ini sebenarnya kan cara komunis yang udah gagal ya. Kenapa kita tiru ya? Itu kan melawan hukum alam. Jadi yang membayar lebih banyak harus dapat lebih banyak dong itu. Kalau sama rasa ini kan cara komunis. Saya kira nggak usah tiru-tiru lah cara yang udah gagal di negaranya. Komunis saja udah nggak pakai. Mungkin sama Korea Utara yang masih pakai. Ya, itu aja dah. Terima kasih. Ya, yang negatif sama BPJS ya, pengalaman saya sih ya. Ya, dari teman-teman saya juga ya, yang pandangan negatif tuh belum ngerasain sih. Belum ngerasain dia bagaimana ring jantung gitu ya. Bagaimana operasi jantung itu ya, ring jantung. Bapak yang tadi tuh benahi ya, emang dibenahi dulu baru berjalan ya apa kali. Ya, yang banyak udah ngerasain kok. Tapi ketika mau diskalain levelnya, ya itu diserahkan ke inilah ahlinya sih. Potensi bisa juga sih, nggak masalah jadi kelasin. Asal mereka bisa bayar gitu kan, nggak masalah. Tapi intinya jangan apa ya namanya ya, jangan di negatifin dulu BPJS Pak gitu. Karena banyak bermanfaat kok gitu. Nah, kalau yang negatif pikirannya itu belum ngerasain tuh. Sampai rontok uangnya dia belum ngerasain sampai ratusan juta, 200 juta. BPJS kasih kok. Itu pengalaman saya dan teman-teman saya. Makasih. Kalau secara prinsip saya setuju nih dengan ya memang subsidi silang lah bahasanya gitu ya. Karena memang di lapangan BPJS Kesehatan ini banyak sekali meringankan saudara-saudara kita yang sakit segala macam gitu ya. Kalau bilang yang bayar lebih mahal nanti jadi nggak fair ya. Kalau kita bahas itu menurut saya sih ya nggak pada tempatnya lah. Kalau sebenarnya kan bahkan menurut saya bahkan teman-teman yang mampu pun dia double cover, ada asuransi swasta, ada BPJS juga. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Cuman nih kadang nih pada pelaksanaannya itu masih nggak transparan. Nah, terus kemudian ada juga beberapa rumah sakit saya lihat juga nggak clear gitu. Jadi posisinya kan sudah ada dikeluarkan standar nih dari pemerintah. Obatnya harus ini gitu kan. Nah, ternyata ada juga sih beberapa saya lihat kok jadi ya gitulah, rumah sakit berusaha mencari celah supaya dia bisa klaim lebih tinggi. Nah, yang gini-gini sebenarnya harusnya dibuat sistem digital yang kontrolnya mudah supaya nggak bertele-tele. Nah, akhirnya karena dari BPJS Kesehatan melihat ada proses-proses yang nggak baik begitu,
proses klaimnya jadi lama dari rumah sakit ke BPJS. Nah, akhirnya cairnya juga lama. Nah, kan akhirnya juga sama-sama rugi kan. Jadi posisinya kan rumah sakit juga dibayar yang lama, kan banyak yang nyangkut segala macam. Maksud saya ya udahlah. Kenapa sih kalau kita nggak yang bener-bener aja kok ya jadi ribet nyusahin banyak orang gitu kan. Tapi secara prinsip, secara tarif, secara pembayaran ya kita saling setuju. Sih saya secara prinsip oke lah, setuju lah. Terima kasih. Ya, kita nggak bisa lihat pendapatan orang ya. Kadang-kadang kan apa yang kita lihat belum tentu kenyataannya seperti itu ya. Ada orang pendapatannya besar tapi tanggungannya banyak. Kalau menurut saya sih, mendingan kayak dulu aja dah. Kelas 1, 2, 3. Di swasta juga begitu kok. Kalau memang mau yang bagus ya bayarnya mahal. Kalau yang memang yang biasa jangan dibikin begini, malah kasihan juga. Jadinya malah sama saya kurang adil gitu. Jadi terima kasih. Ya, saya pikir saya setuju dengan yang di awal Bapak itu ya. Saya tidak sepakat dengan BPJS ini. Jika BPJS mencari siasat untuk menutupi, menambal kekurangan revenue-nya, coba dilihat deh yang belum bayar selama ini. Kemudian efisiensi di BPJS sendiri. Kadang-kadang kan juga teman-teman BPJS kantornya mewah-mewah, bukan di rumah sakit lagi. Objek pekerjaannya di rumah sakit, tapi kantornya di kota-kota besar di tengah-tengah yang nggak nyambung. Karena apa? Seperti Bapak tadi bilang, kan pembayaran itu outputnya pada pelayanan atau servis. Masa orang yang gajinya, misalnya aja gajinya 10 juta, sama dengan gaji orang yang 2 juta, yang 10 juta bayarnya 400 ribu katakanlah misalnya, yang 1 juta bayarnya 40 ribu, tapi yang 400 ribu bayar sebulan ini sama standarnya, fasilitasnya yang diterima dengan yang 40 ribu. Jadi kalau bicara tentang lebih berkeadilan, ya berkeadilan buat siapa? Berkeadilan buat BPJS sebagai lembaga, bukan berkeadilan buat nasabahnya atau masyarakat atau rakyat. Terima kasih. Ini benar-benar kacau nih BPJS seperti ini nih. Prinsip keadilannya di mana gitu? Bayar lebih tapi fasilitasnya sama. Ini hampir sama dengan prinsip komunis. Bayarnya bisa lebih tapi hasilnya sama. Jadi menurut saya ini benar-benar kacau ini. Mengada-ada gitu peraturannya. Terima kasih. Ya, ini jelas-jelas ini subsidi hilang sih, karena biasanya orang yang pendapatan tinggi mereka juga tidak mau menggunakan BPJS. Mereka sudah punya asuransi kesehatan yang lain yang lebih baik. Jadi ya sebenarnya mereka cuma menyumbangkan uangnya saja, bagian uangnya untuk mensubsidi yang tidak mampu. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau orang yang tidak punya pendapatan, apakah mereka masih harus membayar untuk mendapatkan fasilitas? Karena kalau berdasarkan teori tersebut berarti pendapatannya walaupun mereka masih tetap mendapatkan fasilitas walaupun tanpa membayar. Terima kasih. Pendapat saya ya daripada mengkelas-kelaskan atau menyamaratakan kelas lebih baik benahi dulu soal mekanismenya ya, mekanisme cara klaim segala macam ya. Kalau sama ini kan harus ke Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3 ya. Orang keburu sekarat dulu. Daripada kelas 1, 2, 3 yang mendingan benahin dulu itunya deh, cara klaimnya deh. Wah, sekian itu aja, terima kasih. Ininya BPJS itu kalau seperti itu kita tuh menolak dalam hal pemerataan, tapi kan keadilan juga harus ditegakkan kan gitu kan. Nah sekarang pendapatan kecuali ya iurannya ditetapkan semuanya sama, oke. Tapi iuran yang berbeda sesuai gajinya, persentase gajinya itu bervariatif banget gitu. Ya mungkin menurut saya tuh kalau mau yang gajinya lebih gede, oke lebih gede, tapi kasih fasilitas dia kelas 1 tetap. Menurut saya begitu, gedein aja nggak apa-apa kan gitu kan. Dibandingkan dengan ini, sesuai dengan gaji tapi kelasnya kelas 3. Itu bukan kelas standar, kelas 3 gitu. Aneh aja ini orang-orang mikir kayak begitu gitu. Pasti menurut saya tuh nanti buruh itu pada protes semua itu kayak begitu. Yakin sama saya. Saya menangkap sistemnya ya. Jadi misalnya saya kan umur 54 ya. Misal gaji kan 10 juta. Tahun lagi kan udah 55 ya udah pensiun. Dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain. Nah di sistem itu apakah nanti begitu umur 55 otomatis akan turun mengikuti iuran yang terendah, atau harus lapor dulu waktu udah pensiun segala macam dari sistem, atau udah otomatis seperti itu, atau jangan
nanti udah pensiun masih dihitung dengan iuran yang terbesar gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih agak bingung juga ya, karena pertama tahu dari mana gajinya. Kan ada juga yang mandiri tuh, yang nggak punya gaji, itu kan mereka peserta mandiri BPJS Kesehatan. Nah itu dari mana mereka tahu gajinya atau pendapatannya. Terus yang kedua, memang sih katanya gotong royong, tapi kalau misalnya bedanya jauh gitu ya, maksudnya yang satu misalnya iurannya 50.000, yang satu 300.000, sementara layanannya yang didapatkan sama. Nah itu apakah malah bukannya gotong royong tapi bukannya terkesannya tidak adil ya? Karena ya biasanya kan kita bayar itu yang kita dapetin gitu loh. Kecuali memang yang tidak mampu ya, yang tidak mampu kan dibayarin juga oleh pemerintah gitu loh. Jadi agak aneh juga sih ini peraturan barunya yang akan dilaksanakan ini. Tapi ya kita lihat aja deh, mudah-mudahan ada perubahan. Tapi terima kasih. Belakangan kebijakan itu makin ngawur. Masa prinsip gotong royong begitu, gimana caranya? Orang pajak kan sudah ditarik itu sesuai pendapatan. Jadi belakangan makin ngawur dulu kebijakan. Seperti tiket Borobudur mau dinaikkan langsung 750.000. Waduh, ngawur banget tuh. Ke otaknya nggak dipakai itu semua. Tolonglah dipakai otaknya, yang disimpan di laci. Terima kasih. Yang mungkin efek yang paling berasa ya, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Mungkin yang kelas bawah yang lebih berasa benefit, sedangkan kelas menengah ini khususnya yang pekerja itu kalau dipotongnya sih lumayan ya, apalagi yang income-nya ya di kelas-kelas sedang lah gitu. Nah, tapi kan tadi prinsipnya gotong royong. Yang jadi persoalan sekarang adalah ketika terjadi klaim. Nah, yang saat ini kabar gembiranya kan BPJS katanya sudah tidak defisit lagi. Tapi untuk layanan di lapangan, ya kita harapkan sih lebih baik lagi. Karena yang kecenderungan yang ada tuh sekarang kalau orang masuk dengan fasilitas BPJS memang tidak dibuat lama-lama di rumah sakit. Artinya sedapat-dapatnya segera sembuh dan segera pulang pasiennya begitu. Ya kalau sekarang kebijakannya ada begitu, ya mudah-mudahan kita lihat hasilnya di lapangan untuk klaim dengan fasilitas BPJS ini diharapkan lebih baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.